Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Tia Yulistiawati dan ada teman saya Dwi Rifanda Prakasya dan ada Angga Adihtiar dan Mega Putra. Kami dari MN 18D akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan Studi Kasus Warung Angkringan dan diampu oleh Bu Syifa Pramudita Fadilah SSTMM. Tentang warung angkringan, keputusan tentang kelebihan. Satu, harga yang terjangkau untuk kelengkapan pegawai. Kedua, membuat produksi dan sampai-sampaian dan usaha yang higienis. Tiga, tidak menggunakan bahan pengawet. Jika sampai-sampaian dan susu jahe yang enak. 5. Mempunyai ciri khas tersendiri pada susu jahenya. 6. Bahan baku yang mudah didapat. 7. Memiliki loyalitas pelanggan yang baik. 8. Diusahakan sangat ramah terhadap pelanggan. Jadi kekurangannya tenaga kerja dalam membuat dan produksi. Kedua, kurangnya promosi. Tidak memanfaatkan perkembangan teknologi kalau sosial media. Keempat, alat-alat yang sudah lama. Kelima, tempatnya di pinggir jalan dan menggunakan tiket. Faktor eksternal, peluang ada 3. Yang pertama, banyaknya minat konsumen yang nongkrong setiap harinya maupun setiap ada acara sebagai pelengkap wedangan. Kedua, yang mudah diterima oleh semua kalangan. Ketiga, berkembangnya teknologi informasi sehingga dapat memperluas pasar dengan memanfaatkan sosial media. Ancaman adanya kesalahan bisa menawarkan keuntungan lingkungan, kenaikan harga bahan baku, perubahan pola masyarakat, rangkuman masalah, kurangnya pegawai sehingga dapat menyebabkan proses menyediakan misalnya menjadi lama, kurangnya promosi dalam memperkenalkan produknya, jadi hanya mempromosikannya di daerah sekitarnya tidak secara luas, tidak memanfaatkan perkembangan teknologi melalui sosial media. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi ini dapat memperluas pasarnya. Alat-alat untuk membuat dan memproduksi sudah lama dan rusak permasalahan. Dalam dirusak permasalahan dapat menggunakan diagram visual atau narasi dengan posisi diagnosa permasalahannya, yaitu ada kurangnya aktivitas memanfaatkan teknologi dan tenaga kerja yang bisa dan kecepatan dalam membuat dan produksi pemanggang satu-satunya dengan mengubah susu jahe sehingga tidak membuang waktu, malah bisa mempercepat waktu dalam proses produksinya. Ulang dan analisis data, masalah yang akan diselesaikan. Kompetisi tenaga kerja yang handal diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan produksi susu jahe lebih meningkat dan menjamin pembuatan lebih cepat dan lebih baik lagi, sehingga orang tidak ragu dalam memproduksikan produknya dan konsumen akan puas dengan produk sajian yang diproduksi. Tujuan pengambilan keputusan, memperoleh pegawai atau tenaga kerja yang dimiliki kompeten dan aman sehingga pelanggan merasa nyaman. Kategori termasuk pada keputusan yang tidak terprogram karena dilakukan sebelumnya. Data yang dikumpul, hasil observasi lapangan dan wawancara pada owner atau pelaku usaha didapatkan data bahwa owner telah melakukan rekrutmen pegawai, kemudian memulai training dan mencari pegawai yang handal dalam menjaga warung angkringannya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Adihtiar. Di sini saya akan mempresentasikan slide ke-11. Slide ke-11 adalah pembuatan tenaga keputusan. Kurangnya tenaga yang handal dalam pembuatan satu tahu sehingga memperlama produksi pembuatan susu jahe dan memanggang sampai-sampaian. Buatlah termasuk solusi memecah masalah. Dapat juga alternatif untuk memperoleh tenaga kerja yang kompeten, yaitu pertama pegawai atau tenaga kerja yang memiliki
kompeten dalam bergaul. Kedua, mengadakan training pada pegawai baru sehingga membuat para pegawai semakin kompeten dalam bekerja. Ketiga, mencari pegawai yang cekatan dan ramah. 12. Proses pemilihan salah satu alternatif terbaik. Pelajari kembali data yang dimiliki. Ada alternatif penambahan pegawai hari sepi dan hari ramai. Alternatif ada pegawai baru, pegawai terakhir, dan pegawai gabungan. Selanjutnya seperti slide 12. Alternatif penambahan pegawai hari sepi dan hari ramai. Masalah kompetensi tenaga kerjaan yang handal diharapkan bisa meningkatkan kekayaannya dan membuat sumber lebih meningkat dan menjamin pembuatan sumber lebih cepat dan lebih baik lagi, sehingga orang tidak ragu dalam mempromosikan produknya dan konsumen akan puas dengan produk yang diproduksi owner. Kedua, memperoleh pegawai untuk tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bergaul, sehingga diharapkan pelanggan tidak canggung berbicara supaya terasa nyaman. Gunakan alternatif alat pengambilan keputusan dan analisis. Jika dilihat dari data yang dimiliki, yaitu dari segi pegawai-pegawainya, maka pengambilan keputusan untuk kasus ini menggunakan metode pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam keadaan tidak pasti. Identitas data yang dimiliki sesuai dengan pengambilan keputusan dalam keadaan tidak pasti. Kami memilih metode pengambilan keputusan dalam tidak pasti ini karena data yang dimiliki dalam pengambilan ini adalah data jumlah produksi dan capaian perharinya, dan tentunya data yang diperoleh tidak pasti tiap harinya. Analisis kriteria maksimal. Kriteria ini mengambil hasil terbesar dan alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam pengambilan keputusan. Di tabel ada alternatif, pegawai baru, pegawai terakhir, dan gabungan. Hari ramainya 250, baru 150. Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan maksimal adalah terakhir gabungan dengan pegawai terakhir dan terakhir dengan pegawai baru, karena jika digabungkan dalam keduanya dapat memproduksi satu-satuan sebanyak 250 per harinya. Hasil nilai terkecil dari alternatif hasil yang sudah dipilih. Nah, di sini juga ada alternatif, ada sepi. Nah, pegawai baru di sini sepinya itu 100, pegawai terlatih ini sepinya 300, gabungan menjadi 400. Dan dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan minimal adalah melatih karyawan yang kurang handal dalam pembuatan tahu, walaupun hanya bisa memproduksi per hari sebanyak 100 sate-satean, karena dengan melatih pegawai yang kurang handal dapat memudahkan dan mempercepat dalam produksi. Nah, di sini juga ada kriteria maksimum. Nah, kriteria ini mengambil hasil nilai terendah yang paling besar dari semua strategi. Nah, sama aja ya seperti tadi. Nah, di sini juga dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan maksimum adalah menggabungkan karyawan yang tidak handal dilatih dengan karyawan baru yang handal dan terlatih, karena strategi ini mendapatkan nilai terendah yang paling besar dari semua strategi ini, mendapatkan nilai terendah yang paling besar dari semua strategi, yaitu 400 tahu per hari. Nah, di sini juga ada kriteria rasio. Kriteria ini menganggap semua keputusan mempunyai peluang yang sama untuk terjadi. Nah, di sini ada alternatif, ada penambahan pegawai, ramai, sepi. Bisa dilihat aja di sini pegawai barunya bisa dihitung 1 bagi 3
dikali 2 dan ditambah 1/3 dikali 250 ditambah 1/3 dikali 100 sama dengan 117,332. Nah, di sini seperti yang tadi diperhitungkan seperti itu. Nah, di sini nilai alternatifnya gabungan antara pegawai baru dan pegawai terlatih mendapatkan hasil yang paling besar, maka dalam kriteria Lafze ini akan memilih alternatif gabungan sebagai keputusan. Nah, di sini juga ada keputusan mencari pegawai atau karyawan yang handal dan ramah serta pintar dalam bergaul. Nah, di sini kesimpulannya pada warung angkringan harus menambah karyawan dan tentunya handal dalam bekerja dan ramah serta pintar dalam bergaul, dikarenakan bila terjadi penambahan pegawai akan memaksimalkan waktu dalam menjaga warung angkringan dan memproduksi sate-satean, dan tentunya profit akan bertambah.